Enaknya kopi itu ditentukan oleh 3 bidang ini. Bukan hanya justifikasi si barista ini. Bukan. Jadi enaknya kopi itu 60% ditentukan dari prosesor, dari kebun. Dari kebun sudah enak, di roastingnya enak. Barista ini walaupun dia masih baru belajar pun, dia bisa menghasilkan seduhan kopi yang enak. Karena dari 90%-nya sudah enak gitu loh. Kopi, kasih gula, tuangin air, aduk, minum. Selesai itu satu pertama. Okay. Proporsi kopi pertama. Ini kopi desa ini. Kalau katanya Pak Menparekraf itu inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Nah, ya kan? Begitu. Keren. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast. Ini ada yang berbeda nih di meja. Kali ini kita akan membahas kopi, perkopian ini. Ada apa kopi? Kopi ini menjadi ciri khas masyarakat Sasak sebenarnya. Jadi orang luar daerah kalau bertamu selalu disuguhkan kopi. Ini menjadi ciri khas. Cuman perkembangan teknologi saat ini sehingga di kopi ini pun mendapat sentuhan industri. Nah, bagaimana sebenarnya industri ini mampu mengangkat derajat para penggiat kopi? Dan tentunya kita ketahui sekarang perkembangannya di Mataram atau di Lombok sebenarnya ternyata nomor 2 pertumbuhan kafe terbesar di Indonesia setelah Jogja dan mungkin beberapa kota tertentu lainnya. Nah, ternyata Mataram ini sangat signifikan, Mataram Lombok Barat. Kita akan cari tahu nih, ini saya kedatangan sohib-sohib saya nih. Ini dari Kabupaten Lombok Barat, ada nih bajang sekali nih Pak Sekdis kita di Lombok Barat ini ya. Sekdis Disperindak Lobar, ini lalu Aga Farabi, Bang Aga biasa dipanggil. Kemudian ada praktisi kopi, ini barista, ini peracik. Jadi kopi itu sebenarnya jangan dicampur gula, itu namanya kopi gula. Kalau kopi ya murni kopi, itu menyehatkan. Kalau udah ada campurnya itu ya tetap sih enak, tapi mungkin bagi kesehatan ini ya. Nah, ada Bang Dodi Wibowo ya, Bang Dodi Wibowo. Kemudian ini ada satu lagi, ini teman saya SMA, satu bangku saya duduk ini. Partner in crime ya. Aduh, ini pokoknya setiap pagi ini selalu saya begitu lama bahasanya. Jangan diceritain. Jangan dibuka dulu live di sini. Ini Bang Agus. Ini pun nggak mau di SMA yang bareng. Kuliah pun ternyata ketemu juga di sana. Sama-sama di Fakultas Teknologi Industri ya di FTI UAD. Ini Bang Agus Putrawan Hardi, luar biasa. Saya ketahui karir di awal dulu di kementerian dan kaget juga saya ternyata dia balik kampung juga ini ke Lombok. Apa kabar semuanya semeton? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, ini yang penting. Kalau tidak sehat kita tidak bisa ngopi. Jadi podcast kali ini sambil asik kita akan menikmati racikan kopinya Bang Dodi. Jadi Bang Dodi ini akan meracik kopi. Cuman kalau bagi orang yang sensitif nih kopi ini, dia akan tahu jenis. Nanti kita ketahui jenis kopi macam-macam ya. Bisa. Mungkin kita ke Bang Aga. Kopi bersentuhan dengan industri. Bagaimana di Lombok Barat? Lombok Barat ini kan kita ketahui sebagai penghasil kopi yang sangat luar biasa juga di Lombok. Gitu. Bagaimana Bang Aga? Iya, kalau kita berbicara kopi kan kopi sedang happening banget di kita. Jadi tadi yang Pak Isron sampaikan kan, ternyata saya baru tahu nomor 2 setelah Jogja pertumbuhan coffee shop itu ada di NTB. Ini luar biasa. Di Lombok terutama di Mataram dan Lombok Barat. Dari orang kafe. Oh gitu. Iya. Nah, jadi dari berkaca kepada sumber daya yang kita punya, yaitu kopi, memang di Lombok Barat ini ada ribuan hektar ya kira-kira Mas Dodi ya. Ya, ada sekitar ribuan hektar yang ada di Lombok Barat potensinya. Cuman dari ribuan hektar itu PR-nya adalah sudah sejauh mana yang diolah atau dibudidaya dengan benar. Nah, itu menjadi PR kita di pemerintah
Nanti hulunya ada di Dinas Pertanian, kami di Disperindak mainnya di pasca atau di hulunya. Nah, untuk itu akhirnya apalagi sekarang eranya kan sudah serba digital. Kalau katanya Pak Menparekraf itu inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Nah, ya kan? Begitu. Jadi adaptasi. Jadi sekarang eranya sudah digital. Kita mau ngapain nih? Jadi kita harus mengejar. Kalau di industri namanya kan ada industri 4.0. Kemudian digitalisasi. Kalau selama ini yang kita berbicara hanya marketingnya yang digitalisasi melalui online shop dan sebagainya, ternyata peralatan penunjang industri juga butuh digitalisasi. Semua butuh sentuhan. Iya, jadi akhirnya kita berinisiasi lah. Nah, ini inisiatif awalnya ini dari Bro Putra. Nah, jadi inisiatif awalnya dari Bro Putra. Kami di pimpinan itu ngegongin saja katanya. Jadi oke, idenya ada, kita kumpulkan expert di masing-masing bidangnya, gitu kan. Nah, disitulah letaknya kolaborasi yang terakhir. Nah, akhirnya terciptalah ada suatu inovasi yang akhirnya bisa diciptakan, yaitu mesin roasting dengan fully Android base. Sudah berbasis Android. Jadi itu kita kumpulkan. Jadi expert siapa nih yang expert di bidang mesin? Kita kumpulkan, kita punya IKM-nya istilahnya, industri kecil menengahnya. Kemudian yang kita butuh untuk QC-nya siapa? QC-nya kan kita butuh dari praktisi kopi. Mas Dodi waktu itu kita kerjasama untuk sebagai QC-nya, memberikan masukan kira-kira kekurangan apa yang dari mesin roasting yang sudah ada, dan yang kita butuh itu apa untuk memudahkan penggunaan yang ujungnya adalah efisiensi dan efektivitas bekerja. Kemudian satu lagi yang paling penting, karena eranya digital. Kita butuh controller, ahli IoT akhirnya. Nah, 3 expert ini yang kita satukan, akhirnya jadilah dia mesin itu. Nah, itu adalah salah satu langkah kita bagaimana kita bisa bersaing dengan, jangankan berbicara di luar negeri, berbicara di luar Lombok. Jadi kan sekarang mesin-mesin industri itu banyak dari luar Lombok. Jadi kalau kita ngomong besarnya, kita kepingin nanti bahwa tidak hanya kopi, sebenarnya bahwa semua mesin-mesin yang bersifat teknologi tepat guna, kita kepinginnya semua bisa diproduksi di Lombok Barat khususnya, dan orang-orangnya itu sudah punya, SDM-nya kita sudah punya, tinggal goodwill-nya saja kita butuh dari hulu ke hilir ada di Lombok Barat. Kira-kira seperti itu. Siap, Bang Yusron. Biasa nih. Abang Sekdis progresif. Amin. Ini mumpung Bajang, ini memang harus nggak bisa disebut jalan cepat tapi lari. Jangan kelihatannya aja Bajang ya. Jadi luar biasa, bahas sampai sentuhan dengan IoT. IoT ini memang eranya. Eranya orang sekarang ngomong-ngomong dikit-dikit Android, dikit-dikit berbasis smartphone, dan segala macam. Nih, kita berikutnya nih ke Bang Dodi sebagai praktisi kopi. Apa untung ruginya nih? Racikan kopi itu bersentuhan sama teknologi, bahkan ini adalah IoT. Jadi bukan kita berbicara mesin manual nih. Ini sudah kecerdasan buatan ini yang dimasukkan, artificial intelligence, AI, artificial. Jadi sebelum lanjut, tadi kan sempat dibilang barista gitu. Jadi sebenarnya bidang kopi itu kan banyak kan. Nah ini lebih baik kita ketahui itu. Di kopi itu ada apa saja? Karena gini dulu kan sebelum kita lanjut. Jadi di kopi itu kan banyak, tapi orang tahu kalau ini orang mendalami kopi, ini barista. Paling sering saya dengar. Mau dia di kebun, mau di mana, yang penting buat kopi barista. Nah, jadi gini, kopi itu kan banyak bidangnya nih, mulai dari hulu hilir. Nah, yang umum aja itu ada 3. Ada 3, ada prosesor namanya. Prosesor ini orang yang memproses kopi di kebun.
Jadi yang mulai di kebun ya. Ya. Petani bisa dibilang petani, ada petani plus prosesor. Nah, petani itu juga bisa dibilang sebagai prosesor karena dia yang mengolah, memproses. Dari pemetikan sampai memproses sampai dia jadi biji. Nah, itu namanya prosesor. Kedua ada namanya roaster. Roaster itu orang yang merosting, yang menyangrai. Roasting bukan roasting di ini ya. Bukan roasting stand up. Bukan roasting stand up. Kiki. Bukan si Kiki ya. Bukan memanggang kan? Roasting kan manggang. Nah, ya sama-sama manggang. Kalau manggang di kopi ini kan disebut roaster. Nah, orang yang memanggang. Nah, terus yang ketiga itu namanya barista. Nah, tiga peranan ini punya apa istilahnya? Tiga bidang ini punya peranan masing-masing. Nah, enaknya kopi itu ditentukan oleh tiga bidang ini. Bukan hanya justifikasi si barista ini. Bukan. Jadi enaknya kopi itu 60% ditentukan dari prosesor, dari kebun. Kalau bibitnya bagus, kalau proses pembudidayaannya bagus, panen bagus, pasca panennya bagus, dia memegang peranan 60% dari enaknya kopi. Sangat signifikan, 60%. Sangat signifikan. 30%-nya ditentukan oleh si roaster. Kalau kopinya sudah enak dari kebun, di roasting dengan cara yang benar, dia dapat peranan 30% untuk menentukan kopi itu enak. Nah, 10% ini si barista. Di ujung ternyata barista ini. Jadi kalau proses dari kebun sudah enak, di roastingnya enak, barista ini walaupun dia masih baru belajar pun, dia bisa menghasilkan seduhan kopi yang enak. Karena dari 90%-nya sudah enak gitu loh. Betul. Nah, kayak gitu dia. Jadi tiga bagian itu jika dimaksimalkan bisa 100% ini ya. Iya, istilahnya seperti itu. Yang kualitas terbaik sudah kopi. Nah, itu udah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau saya ini lebih mendalami ke prosesor dan roasternya. Makanya di bagian awal berarti. Iya. Malah barista mungkin pengetahuannya hanya umum-umum aja lah. Nah, sekarang kalau dibilang kayak tadi, kenapa? Untuk ruginya ya. Untuk sampai saat ini dengan adanya kita bersentuhan dengan IoT, saya belum ada rasakan kerugian yang jelas. Untung aja. Iya, kalau mau jujur-jujuran saya belum ada merasakan kerugiannya. Malah kita dapat keuntungan. Semula saya menggunakan mesin itu buatan Tangerang. Iya. Jadi itu mesin buatan Tangerang yang memang sudah menjadi pelopor mesin roastingnya Indonesia. Ada salah satu merek. Nah, itu yang kita kembangkan malah. Jadi saya merasa mesin itu masih banyak kekurangan. Nah, seiring kita ada join seperti ini dengan Perindak, dengan teman-teman mesin IoT seperti itu. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi minus-minus mesin itu kita catat, kita kembangkan. Akhirnya tercipta satu mesin yang lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, nggak cuma sampai di situ. Sekarang kita kembangkan terus. Masih sampai yang terakhir itu yang terakhir kita kembangkan itu juara 1 nasional. Itu mesin yang semuanya serba otomatis. Jadinya mesin itu nih kopi mentah. Kita masukkan ke mesin. Nanti mesin itu yang menjalankan semua aktivitas produksi, aktivitas roasting. Dia masukkan kopinya ke dalam mesin, mengatur kontrol apinya, mengatur kontrol speed semuanya, diatur sampai akhirnya matang, dia mengeluarkan kopinya, mendinginkan sendiri sampai selesai pokoknya. Full berarti ya ini. Full malah 5.0 kalau yang ini. Ya udah lompat. Nanti dijelaskan dari 1.0 filosofi. Dan itu pertama kali ada di Indonesia. Pertama kali ada di Indonesia. Ya, kita bisa declare. Begitu ini saya baru tahu setelah dikirim di share linknya. Nah, sekarang saya langsung ke Bang Agus nih. Bang Agus atau Bang Putra panggilannya ini? Putra. Saya dulu SMA. Panggilan saya. Panggilan saya. Nah, sekarang ya sudah. Nickname lah. Biar seragam memanggilnya dalam Bang Putra. Oh iya. Jadi Bang Putra, gimana? Pasti kan menemukan sebuah momen ini. Jadi mungkin ada momen tertentu sedang ngopi atau apa sehingga terpikirkan bagaimana sampai menciptakan 5.0 industrialisasi di kopi ini. Kalau kita jadi apa? Tak mau wangsit. Nah, di mana cari dapatnya nih, Bang Putra? Coba dijelaskan dari 1.0 itu dulu, biar kelihatan. Mungkin ini saya juga surprise sama Pak Ketua yang ternyata kopi mania ternyata. Bukan abal-abal tanpa kopi, tanpa gula soalnya. Berarti beneran. Iya, beneran.
Jadi gini Pak Isron, jadi kita cerita sejak revolusi kopi dulu nih, ceritain nih Pak. Itu dia. Jadi kopi ini juga berevolusi, bukan hanya industrinya. Jadi kita ini udah ada di zona revolusi kopi ketiga ini Pak Ketua. Ketiga. Ya, jadi revolusi kopi pertama itu kopi, kasih gula, tuangin air, aduk, minum. Selesai itu satu. Pertama. Ya, revolusi kopi pertama. Ini kopi desa ini. Ya, itulah kopi dakocan lah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mobilitas orang nih. Jadi mau ngopi biar simple ininya gimana? Kopi saset. Kopi saset. Nah, cuma kelemahan dari kopi saset itu esen dipakai. Jadi cita rasa kopi itu justru hilang. Jadi banyak bahan-bahan campuran. Pengganti berarti ya, pengganti rasa. Iya, jadi namanya aja kopi luwak, kopi apa. Padahal itu cita rasa yang dicampur, ada bahan penambah makanan lainnya. Sehingga cita rasa kopi itu hilang, nggak maksimal. Nah, akhirnya yang sekarang ini kita ada di revolusi kopi ketiga. Nah, spesial kopi beer-nya itu yang ditampilkan. Jadi cita rasa kopi itu. Sehingga tadi Pak Ketua di prolognya kopi tidak pakai gula malah menyehatkan. Memang disinilah zamannya. Sehingga dengan campuran dari kopi yang ini kita seduh dengan baik. Cita rasanya akan keluar ya Bang Dodi ya. Nah, tadi udah disinggung sebenarnya sama Pak Dodi praktisi kopinya. Jadi dalam untuk mencapai menghasilkan cita rasa kopi yang enak itu ada 3 unsur besar di situ. Tadi udah dijelaskan. Pertama itu di hulunya. Jadi nanti menghasilkan biji kopi yang bagus. Kedua di mesinnya. Mesin untuk menyangrai kopi ini ke KT-nya lah kalau kita bahasa Lombok kan. KT. Nah, baru yang ketiga roasternya, si pembuat kopi ini baristanya, pembuat kopinya. Nanti 3 unsur besar ini harus ada di kopi ini, baru dia menghasilkan kopi yang enak. Nah, saya sebagai pembina industri khususnya di bidang logam mesin nih Pak Ketua. Jadi saya ada di unsur yang kedua nih. Jadi di mesinnya. Mesin ya. Ya, karena saya di Perindak Lombok Barat kebetulan diamanahkan membina industri logam mesin. Nah, jadi kita tawarkan ya tuh Pak Serdi ya, konsep Blue Ocean Strategi. Nah, jadi Blue Ocean Strategi ini bagaimana cara kita mengeluarkan IKM las ini dari zona persaingan nih Pak Ketua nih. Jadi banyak kan IKM las kita di Lombok Barat ini cuma ngelas kanopi, pagar, trali. Bisa belajar dari YouTube kadang. Itu kan persaingan banyak. Orang lulus SMK aja udah bisa bikin industri itu. Sehingga efek negatifnya mereka perang harga. Sementara konsumen udah mulai sedikit nih. Nah, kita di permesinan ini ruang pasar masih terbuka lebar. Nah, kita bidik wangsitnya itu dari tadi ngopi. Setiap perempatan sekarang udah kedai kopi shop macam-macam lah. Nah, kenapa kita nggak buat mesin roasting ini? Kayaknya bakalan viral nih kok mesin. Nah, cuma untuk itu dengan ide Pak Sekdes kita briefing bagaimana ininya untuk menghasilkan mesin. Nah, sehingga 3 unsur itu kita gabungkan. Praktisi kopi, pembuat mesin, sama ahli IoT untuk mendukung industri 4.0 itu. Nah, sehingga ketemulah mesin roasting yang ini. Jadi memang panjang prosesnya ya. Itu padahal kita agendakan di pelatihan yang cuma 5 hari Pak Ketua tuh. 5 hari pelatihan pembuatan mesin itu. Ya, tapi di ini 5 hari. Pada kenyataannya berbulan-bulan ya. 8 bulan. Baru bisa menghasilkan pengembangan. Nah, jadi masukan dari Mas Dodi ini tetap. Jadi namanya tukang las kan suruh bikin kopi, mesin kopi mereka bingung. Akhirnya ilmu yang dipunya Mas Dodi tentang kopi dituangkan, ilmu ada yang dipunya dari ahli IoT juga dituangkan permesinan. Jadi 3 unsur ini berkolaborasi sehingga menghasilkan mesin roasting yang berbasis Android itu. Dan alhamdulillah tadi sudah diceritakan sama Mas Dodi juara 1 tingkat nasional. Ya, itu malah lompatan besar. Kita udah ngomongin 4.0, di mesin itu udah 5.0, udah society dia semuanya. Tinggal tuangkan di situ, tenaga doa aja jadi. Itu maksudnya 5.0. Ya,
Tenaga doa. Tenaga doa dia. Nikmati kota itu tinggal lepas binnya, berdoa, selesai. Nah, itulah. Tinggal dinikmati. Begitulah kurang. Sangat luar biasa. Ini kayaknya lebih asik kita bagi 2 part ini. Oh iya. Saat ini perbincangan kami pertama. Oh gitu. Ya, perbincangan kami kedua, kami ingin menikmati kopi dari racikan pakarnya ini. Oh. Ya. Oke, kita lanjutkan di part kedua ya. Siap.